Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Jumpa kembali dengan Kak Nandang Herianto di channel kesayangan kita, Enjoy Matematik Official. Kreatif, inovatif, and fun. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan menyajikan materi persamaan kuadrat, yaitu cara cepat dan mudah dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Adik-adik, materi dan soal yang Kak Nandang sajikan sudah berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMA ataupun SMK. Pemaparan materi pun Kak Nandang buat lebih sederhana dan mudah dimengerti. Untuk pembahasan soal, Kak Nandang buat lebih rinci sehingga mudah dipahami. Adik-adik, sebelum ke penyajian, bantu dan dukung Kak Nandang di channel Enjoy Matematik Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Dalam hal menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, ini ada dua bentuk persamaan kuadrat yang akan kita bahas. Yang pertama yang C-nya sama dengan 0. Jadi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Konstantanya atau C-nya sama dengan 0. Ini bentuk AX kuadrat tambah BX, kita akan faktorkan seperti ini. Ya. AX kuadrat tambah BX itu sama dengan X dikali AX tambah B. Ini faktornya ya. Yang kedua, bentuk umum persamaan kuadrat lengkap ya. AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini juga akan kita faktorkan dalam bentuk, ya, kalau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan, ini akan kita faktorkan menjadi AX tambah M dikali X ditambah N per A. Nah, dengan M ditambah N-nya itu adalah B. Ya, ini M tambah N-nya itu adalah B. M dikali N-nya itu A dikali C. Ini ya yang akan kita bentuk persamaan kuadratnya sehingga terbentuk dalam faktor-faktornya persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya lagi, Kak Nandang punya beberapa contoh soal. Yang pertama nih, contoh soal yang pertama, ini perintahnya. Dengan cara memfaktorkan, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Ada 3 persamaan kuadrat. Yang pertama 3x pangkat 2 dikurangi 2x sama dengan 0. Terus x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Dan yang ketiga 2x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Caranya kita akan selesaikan. Ini yang pertama. Yang 3x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 0. Kita akan faktorkan ini persamaan kuadrat yang ini. Jadi nih x-nya keluarkan ya. Ini faktor x dikali. Nah ini 3. Ini masukkan 3. Terus negatif 2-nya juga masukkan. Nih yang X-nya hanya ada pangkatnya 1, berarti nanti negatif 2-nya itu tidak disertakan X-nya. Variabelnya tidak disertakan, jadi hanya negatif 2. Nah, yang ada X-nya pangkat 2, ini sajikan X-nya pangkat 1, jadi nantinya 3X. Kenapa demikian? Karena sudah keluar 1 X-nya. Ya. Jadi nantinya X dikali 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini jangan lupa ya. Masih dalam sama dengan 0 karena persamaan kuadrat. Nanti kita tinggal menentukan faktornya. Berarti nantinya kalau bentuknya yang C sama dengan 0 begini, X-nya yang pertama, akar yang pertama itu pasti semuanya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Atau nih, X-nya sama dengan, nah ini lihat nih. Kalau di sininya negatif,
Ini tuliskan positif. Jadi kalau negatif 2, tuliskan sebagai pembilang positif 2. Dan penyebutnya ini adalah 3. Ya, ini. Jadi nantinya X sama dengan 2/3. Jadi akar-akarnya adalah 0 dan 2/3. Selanjutnya untuk X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Sama ya polanya, pisahkan X-nya. Nantinya X ditambah 3. Dari mana? Ini 3 yang ini ya. 3X ini jadi 3 nantinya. Terus yang X kuadrat, karena sebenarnya ini adalah 1. Berarti ini pun sebenarnya 1X. Tambah 3X-nya dikeluarkan 1 ya. Sama dengan 0. Nantinya akarnya adalah X sama dengan 0. Nah, X yang ini sama dengan 0. Terus yang selanjutnya X tambah 3 sama dengan 0-nya kita ubah menjadi, nah tadinya positif jadi negatif. Positif 3 jadi negatif 3. Ini untuk penyebutnya adalah 1. Koefisien dari X ya. 1. Jadi negatif 3 dibagi 1. Kita buat lebih sederhana. Jadinya negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah 0 dan negatif 3. Selanjutnya ini yang 2X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. Sama pisahkan X-nya 1 ya. X dikali, nah ini koefisiennya 2, berarti 2X nantinya. Ini yang selanjutnya positif 5X, berarti jadi positif 5. X dikali 2X tambah 5 sama dengan 0. Nantinya X-nya sama dengan 0, sama ya, tiga-tiganya ya. X sama dengan 0, X sama dengan 0. Atau, nah ini positif 5 jadi negatif 5 ini ya. Bawahnya atau penyebutnya 2. Negatif 5 dibagi 2 atau negatif 5/2 ya secara umumnya ini. Jadi nantinya akar-akarnya adalah 0 dan negatif 5/2. Kalau sudah sederhana, ini biarkan tertulis sederhana begini. Di akar-akar persamaan kuadrat, bilangan desimal sungguh tidak disarankan. Sebenarnya bisa sih bisa. Kita hanya dibentuk dalam bilangan bulat ataupun bilangan pecahan, baik bulat positif, negatif ataupun 0. Pecahannya juga sama ya, pecahan positif, negatif atau 0. Jadi untuk kedesimalkan kita tidak dulu ya untuk persamaan kuadrat akar-akarnya. Selanjutnya, supaya lebih paham lagi, ini kan anak punya contoh yang persamaan kuadratnya utuh ya. Dengan cara memfaktorkan, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Persamaan kuadratnya utuh ya. 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 sama dengan 0. X kuadrat tambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. 2X kuadrat dikurangi 7X tambah 3 sama dengan 0. Kita akan cari tahu cara menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Caranya ini. Yang pertama adalah 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Kadang-kadang ini kok dikasih warna. Warnanya warna hijau. Ini nanti kita akan mengalihkan terlebih dahulu ini ya. 3 dikali negatif 5 dulu ya. 3 dikali ya, dikali negatif 5, hasilnya berapa adik-adik? Jadi sebelum menentukan akar kita kalikan dulu 3 yang ini koefisien X kuadrat dikali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 15. Nah, kita punya negatif 15. Negatif 15 ini kita akan uraikan ke faktor-faktornya, perkalian faktornya. Masih ada 2 ya, ada sepasang. Berapa kali berapa supaya negatif 15? Misalnya negatif 1 kali 15, hasilnya negatif 15. Ada lagi kalau negatif 1 kali 15, sebaliknya 1 kali negatif 15 juga negatif 15. Ada lagi adik-adik yang negatif 15? Ada ya. Ini negatif 3 kali 5. Negatif 3 kali 5 juga hasilnya negatif 15.
Selanjutnya, ya sebaliknya kalau sudah ketemu 1 enak ya. Jadi nantinya 3 kali negatif 5, hasilnya juga negatif 15. Ada lagi adik-adik faktor dari negatif 15? Tidak ada ya. Kalau sudah cukup ada 4 pasang ini, nanti dari 4 pasang ini, mana yang hasilnya kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah negatif 2. Ini kalau dijumlahkan negatif 2. Kita cek satu-satu. Negatif 1 tambah 15. Hasilnya positif 14. Bukan berarti. Yang ini bukan. Ya. 1 ditambah negatif 15. Negatif 14. Bukan lagi. Negatif 3 ditambah 5. Hasilnya 2 positif. Juga bukan. Nah, ini yang terakhir. 3 ditambah negatif 5. Hasilnya negatif 2. Nah, ini yang kita pilih. 3 dan negatif 5. Caranya nantinya apa? Masukkan ke rumus. Nah, ya. Nih, perhatikan polanya ya. 3 yang ini yang kanan kasih warna hijau, tuliskan ya di sini ya. Di bawah-bawahnya. X-nya ikutin yang 3X yang pertama ya. Terus yang ini ya. Tuliskan. Nah, selanjutnya apa? Angkat 3 yang ini. Nih. Ya. Masukkan ke sini. Positif 3. Di sini nilai 3 adalah positif. Jadi tidak merubah tanda yang ini. Kalau positif, tuliskan ya. Kalau negatif juga tuliskan. Selanjutnya apa? Ada negatif 5. Negatif 5 tuliskan di sini. Negatif 5. Tanda positif atau plus ini adalah ketentuan atau dari rumus. Nah, ini negatif 5 kita tulis. Bawahnya adalah A yang ini atau 3 ya. Nantinya sama dengan 0. Pahami baik-baik ya posisinya ya. 3 dan negatif 5 ini. 3, negatif 5 penulisannya ini. 3 di sini, negatif 5 ini di sini. 3 yang ini yang warnanya hijau adalah yang ini yang sudah disajikan, yaitu A-nya ya. Setelah ini apa? Kita selesaikan. Ya. Jadi nanti yang X, kita pandang yang ini dulu. X sama dengan, karena di sini positif 3, berarti nantinya kita sajikan negatif 3 dibagi 3 yang ini ya. Ini lihat ya. Ini yang anak-anak kasih warna merah ini. Terus ini kasih warna hijau ya. Jadi negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1. Ini yang pertama, faktor pertama sudah ketemu. Faktor yang kedua, ini negatif 5, kita tulis jadi positif 5. Yang 3, ini tulis di 3 ya, ini masih positif ya. Negatif 5 per 3. Jadi nanti X-nya adalah sama dengan 5 per 3 maksudnya ya. Karena ininya negatif berarti nantinya jadi positif 5 per 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 1 dan 5 per 3. Selanjutnya yang kedua, ini yang sering banyak atau sering kali digunakan dengan cara memfaktorkan, paling mudah. Karena apa? Kita lihat cirinya ya. Sebenarnya semua persamaan kuadrat, kecuali yang definite positif ya. Yang definite positif itu yang diskriminannya nanti ada mengenal juga mengenai istilah diskriminan. Yang diskriminannya kurang dari 0, itu tidak bisa diselesaikan akar-akarnya. Berarti, jadi bukan tidak bisa diselesaikan, jadi akar-akarnya itu imajiner, hayal. Yang akar-akarnya hayal itu sulit sekali dengan cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan lebih mudah kalau A-nya itu nih, nilai A-nya koefisien X kuadratnya itu 1. Kita lihat ya. X kuadrat tambah 3X kurangi 18 sama dengan 0. Jadi biasanya rekan-rekan matematika suka memilih yang A-nya sama dengan 1 itu diselesaikan
dengan cara memfaktorkan untuk menentukan akarnya. Lihat, ini yang dilihat hanya negatif 18 saja. Padahal ini 1 yang ini dikali dengan negatif 18 sebenarnya ya. Sama saja. Tapi biasanya dengan tepat, wah udah ini karena A-nya 1, kita lihat ini saja negatif 18. Sama saja prinsipnya, 1 dikali negatif 18 ya negatif 18. Sekarang kita cari tahu pasangan mana yang dikalikan hasilnya negatif 18. Negatif 1 kali 18. Terus ada 1 kali negatif 18. Ada lagi negatif 2 kali 9, juga negatif 18 ya. Sebaliknya 2 kali negatif 9. Ada lagi negatif 3 kali 6. Terus 3 kali 6, 3 kali negatif 6, sebaliknya. Ada lagi adik-adik? Cukup ya, sudah ya. Ini pasangan bilangan bulat yang hasilnya dikalikan jadi negatif 18. Nah, kita cek satu-satu yang hasilnya kalau dijumlahkan hasilnya positif 3. Yang mana? Coba dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang ini mana yang dijumlahkan positif 3? Yang dijumlahkan positif 3 adalah negatif 3 dan 6. Kita cek negatif 3 tambah 6 itu adalah positif 3. Jadi ini yang kita pilih. Nanti tinggal kita masukkan ya. X-nya negatif 3 nih ya. Ini negatif 3. X-nya positif 6. Nantinya apa? X-nya sama dengan 3, nih yang negatif jadi positif. X-nya sama dengan 3. Terus X-nya yang ini yang positif jadi negatif juga nantinya. X sama dengan negatif 6. Ya, negatif 3, 6. X ditambah negatif 3, X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi nantinya X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 6. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan negatif 6. Selanjutnya ini yang terakhir. Ada 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 sama dengan 0. Ini kalikan lagi ya. Ini ya. 2 dikali 3. Kalikan ya. 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6 positif. Berapa kali berapa supaya jadi 6 pasangannya ya, pasangan bilangan. Ada 1 kali 6. Ingat, kalau yang ininya positif, ada pasangan positif-positif, ada pasangan negatif. Jadi nanti negatif 1 kali negatif 6 juga hasilnya 6. Terus apa lagi? 2 dikali 3. Pasti ini yang negatif-negatifnya juga harus disajikan. Ada 4 pasang ya, sudah tidak ada lagi ya. Jadi kalau ada berapa pasang silakan adik-adik tuliskan, makin banyak faktornya makin banyak kita menuliskannya. Namun sebenarnya cari pasangan yang hasil kalinya nanti ini ya A dikali C, tapi kalau dijumlahkan ini adalah B-nya atau negatif 7 kalau dalam hal ini. Mana yang dijumlahkan negatif 7? Sebenarnya bisa ditentukan, yaitu ini negatif 1 dan negatif 6. Karena yang pertama adalah positif 7. Gagal, bukan ya. Kan yang ini. Nih, yang ketiga 2 tambah 5, 2 tambah 3 maksudnya adalah 5, bukan. Negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5, bukan juga. Sisanya ini negatif 1 tambah negatif 6, barangkali bukan ya. Benar, negatif tuh 7, berarti ini yang dipilih. Ya, negatif 1 dan negatif 6. Kita lihat cara penulisannya. Lihat ya. 2 yang ini ya. Hanya dia kasih warna hijau oleh Randa. Negatif 1 tuliskan sini negatif 1. Negatif 6 juga tuliskan negatif 6. Nih ya. Nantinya ini kita ubah untuk X yang pertama adalah negatif 1 ini ke sini jadi positif. Jadi nantinya positif 1/2 yang ini ya. Terus yang kedua ini juga negatif kan jadi positif. Jadi 6/2. 6/2 bisa disederhanakan, hasilnya bulat. 6 bagi 2 adalah 3.
3. Jadi nanti X-nya itu 1/2 dan atau X-nya itu 3. Jadi akar-akarnya adalah 1/2 dan 3. Demikian adik-adik yang perlu disampaikan Kak Nandang untuk mencari faktor persamaan kuadrat, akar-akar ya, akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Demikian adik-adik penyajian dari Kak Nandang Herianto tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Mudah-mudahan adik-adik lebih paham, namun terus belajar dan berlatih sehingga adik-adik bisa lebih keren lagi dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, itu dengan cara memfaktorkan. Terus berlatih ya. Cari referensi baik dalam buku matematika ataupun dari internet. Silakan terus berlatih dan belajar. Dari Kak Nandang ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke channel Kak Nandang di Enjoy Matematika Official. Tunggu video selanjutnya di channel yang sama, yaitu channel kesayangan kita, Enjoy Matematika Official. Kreatif, inovatif, and fun. Demikian atas perhatiannya Kak Nandang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.